Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku ND HKBP dari nomor 308 ayat 7. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Selasa 15 Juni 2021 dari kitab Galatia pasal 6 ayat 1 mengatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, ale akadongan molo tung tarsomong jolma mardosa, hamu akanaung taruli ditodima pature-turehon ibana marhite-hite toddi nalabok, alai matahod dirim sotung dohot ho tarujun. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, bersama Simon Petrus adalah orang-orang yang paling dekat dengan Yesus. Mereka adalah lingkaran dalam pelayanan Tuhan Yesus. Namun pada perjamuan malam yang terakhir, Yohanes yang duduk dekat dengan Yesus diminta Petrus untuk bertanya kepada dia, siapakah yang akan mengkhianati engkau? Dalam lain kesempatan, Yakobus dan Yohanes, murid yang begitu dekat dengan Yesus, mereka meminta ibunya untuk memohon kepada Yesus agar keduanya dapat duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus dalam kerajaannya. Itulah permohonan untuk Yakobus dan Yohanes. Simon Petrus, pemimpin para rasul, seorang yang Allah pilih untuk membawa baik orang Yahudi, orang Samaria, orang Yunani untuk membuka hati mereka menerima Roh Kudus dengan iman. Namun Simon Petrus yang ketika Tuhan berkata, malam ini kamu semua akan meninggalkan aku. Dan Simon langsung berdiri dan berkata, Tuhan, walaupun semua murid yang lain meninggalkan engkau, namun aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku rela mati demi engkau. Dan Tuhan berkata kepadanya, Simon, benarkah kamu rela mati untuk aku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, mengatakan bahwa kamu tidak mengenal aku.
Pada hari Pentakosta, Simon Petrus yang sama melakukan kesalahan, sehingga Rasul Paulus menegurnya dengan terus terang dan menuliskan peristiwa itu dalam kitab Galatia yang menjadi renungan harian kita ini. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran paraptoma selalu menggoda kita semua. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Yohanes pasal 3 ayat 17. Ia datang ke dunia bukan untuk menghakimi dunia. Ia datang bukan untuk mengutuk dunia. Ia datang bukan hanya untuk mencari, tetapi juga untuk menyelamatkan mereka yang untuknya ia datang. Inilah yang Paulus tuliskan, kamu yang rohani harus memimpin orang yang melakukan pelanggaran ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Yakobus dan Yohanes berkata, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Bahkan seperti yang pernah dilakukan oleh Elia. Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, kamu tidak mengenal roh yang membuat kamu berbicara demikian. Sebab anak manusia datang bukan untuk membinasakan, namun untuk menyelamatkan mereka. Menghakimi bukanlah urusan kita. Menghukum bukanlah urusan kita. Menilai atau mencela bukanlah urusan kita. Memberikan hukuman bukanlah urusan kita. Itu adalah urusan Tuhan. Urusan kita adalah menolong, mendoakan, mengasihi, menguatkan, bermurah hati, dan berbelas kasihan. Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Doakanlah dia, kasihi dia, tolong dia, kuatkan dia. Itulah urusan kita. Itulah panggilan kita. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh gereja, oleh jemaat Tuhan. Urusan kita adalah menguatkan, menolong, memaafkan, mengasihi, menghibur. Itulah urusan kita. Itulah mandat dan tugas kita dari surga, dari Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, berilah kami roh-Mu dan tolonglah kami untuk mampu memimpin orang yang kedapatan melakukan suatu pelanggaran ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, dan mampu menjaga diri kami sendiri untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan apapun. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 308 ayat 7. Teguhkan juga imanku dan kasihku padamu. Berikan juga hikmat-Mu dalam
Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.